Kita berdoa dulu ya teman-teman, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tahu beberapa hal dulu nih ke kalian. Pertama, nanti di akhir sesi bakalan ada kuis ya teman-teman. Jadi untuk yang nanti mau pakai 2 device atau double device, silahkan dipersiapkan dulu dari sekarang supaya nanti nggak ketinggalan. Terus yang kedua, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan boleh langsung ditanyain aja lewat kolom chat. Jadi nggak perlu on mic, silahkan langsung dikirim aja di kolom chat. Terus kalau ada yang mau on cam, silahkan on cam ya guys, supaya lebih kerasa vibes belajar barengnya. Terus jangan lupa juga sedia air putih, karena kan ini belajar bareng lumayan lama ya teman-teman, jadi supaya kalian bisa tetap terhidrasi. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang pengetahuan dan pemahaman umum, materinya tentang ide pokok dan hubungan antar paragraf. Jadi di sesi belajar bareng malam ini kita bakal ditemenin sama Kak Dinda dan Kak Alia. Silakan boleh perkenalan sebentar. Siapa dulu nih, Kak Dinda? Terserah, kamu dulu deh. Aku dulu deh ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Alia. Panggilannya boleh Alia, boleh Ali, terserah, nggak apa-apa. Aku sekarang yang akan nemenin kalian buat belajar PPU bareng. Salam kenal ya. Oke, halo semuanya. Namaku Dinda Sabella Rahmawisista. Bisa dipanggil Dinda. Aku sekarang kuliah di Prodi Teknologi Informasi di UGM. Dan malam ini aku bakal bawain topik mengenai ide pokok. Oke, karena kita udah kenalan juga dan tadi udah berdoa, sekarang kita langsung mulai aja ya belajarnya teman-teman. Semangat belajarnya, jangan sampai ketiduran ya teman-teman. Silahkan kakak-kakak tutor boleh dimulai untuk menjelaskan materinya. Oke, selamat malam teman-teman. Jangan ngantuk ya, soalnya ini kita baca-baca malam-malam nih. Jadi di pertemuan PPU pertama ini kita bakal bawain dua materi. Materi pertama itu ide pokok yang nanti bakal aku bawain. Kemudian materi kedua tentang hubungan antar paragraf yang bakal dijelasin sama Kak Ali. Langsung aja, next aja. Oke, ide pokok yang pertama aku sebenarnya aku milih mengenai topik ide pokok ini karena kayak yang kita tahu ya, ide pokok itu pertanyaan yang pasti ada di bahasa Indonesia. Dari kita SD, SMP, sampai SMA bahkan masih ditanyain, tapi kadang ya masih ada yang belum ngerti, bahkan aku sendiri pun kadang masih salah. Jadi aku di sini nggak ngajarin, tapi kita sharing bareng aja di sini. Jadi kalau misalnya nanti dari kalian ada yang belum mengerti atau ada yang mau menyanggah, boleh banget langsung bisa on mic atau lewat kolom chat. Yang pertama tentang pengertian ide pokok ya. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Jadi dia adalah ide yang nanti dikembangkan di paragraf itu. Dia digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kalimat penjelas dalam paragraf. Jadi nanti di dalam sebuah paragraf itu kalimat itu punya pola-pola. Biasanya kalimat utama itu polanya adalah umum. Jadi dia sifatnya general, baru kalimat penjelas-penjelasnya itu nanti sifatnya mendetail atau rinci. Itu pola kalimatnya disebut pola kalimat khusus. Next. Nah, letak ide pokok nih. Pasti udah pada tahu juga kan semuanya, yang namanya ide pokok itu pasti ada di dalam kalimat utama. Tapi kadang masih ada mispersepsi. Jadi mungkin ya memang banyak sih yang namanya kalimat pertama itu ada di kalimat utama, tapi jangan mudah terkecoh, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Kita tetap harus menganalisis dulu paragrafnya itu, siapa tahu nanti ternyata kalimatnya ada di akhir, karena ya memang ada, walaupun nggak banyak, tapi memang ada. Next. Nah, ngomong-ngomong tentang kalimat nih, biar lebih gampang lagi nanti buat nyari ide pokoknya, kita mengenal juga nih tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama sama ide pokoknya. Yang jenis paragraf pertama itu paragraf deduktif. Jadi kalimat utama itu ada di awal paragraf, yang otomatis ide pokoknya juga ada di awal paragraf. Biasanya, nggak biasanya sih, pola kalimatnya itu umum,
Kemudian nanti kalimat-kalimat setelahnya itu sifatnya khusus. Langsung ke contohnya aja ya biar paham. Nah, bisa dibaca dulu teman-teman. Jadi yang aku buat itu kalimat utamanya ya. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018, sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Nah, kenapa kalimat utamanya ada di kalimat pertama? Karena kalimat pertama ini kelihatan ya dari polanya, dia polanya umum, jadi dia menerangkan atau merangkum seluruh kalimat di bawahnya. Oh, oke, maaf kecepatan ya. Gimana ya? Kita coba analisis dari kalimat kedua dulu ya. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil terutama di jalan tol. Ini dia kayak lebih sifatnya merinci ya, mendetailkan bahwa ini loh udah ada 12 orang meninggal akibat ya karena kecelakaan karena mengantuk itu. Terus di kalimat selanjutnya, mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun. Ini dia menjelaskan akibat dari orang yang nyetir waktu ngantuk nih. Nanti dia menyebabkan kecelakaan beruntun. Jadi nggak cuma dianya doang yang kena, orang lain juga bisa kena. Terus kalimat terakhir, insiden kecelakaan karena mengantuk ini. Nah, di sini ada kata ini yang merupakan kata rujukan. Jadi kurang tepat kalau dia digunakan sebagai kalimat utama. Gitu. Oke, next. Oke. Yang kedua ini dia lebih ke kayak menyimpulkan isi paragrafnya itu. Dari keseluruhan paragraf itu kemudian nanti dia disimpulkan, dan di situ juga sekaligus ada si kalimat utamanya itu. Langsung ke contoh aja. Nah, contohnya ini ya guys. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID ini. Berarti dia ngomongin tentang anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 kan. Pertama, tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Tidak saling berdekatan itu kan merupakan upaya atau anjuran dari pemerintah supaya bisa terhindar dari virus COVID. Jadi si kalimat pertama ini menerangkan kalimat utamanya itu. Kemudian di kalimat selanjutnya penggunaan masker. Nah, di sini kita bisa nyari intinya adalah penggunaan maskernya itu, yang itu juga salah satu dambangan dari kalimat yang terakhir itu. Biasanya di kalimat terakhir itu ya bentuknya kesimpulan. Ini bisa ditandai dengan adanya kata untuk itu. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada namanya paragraf ineratif. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang baru tahu juga ya, karena aku juga baru tahu ternyata ada paragraf ineratif itu waktu aku masuk SMA. Jadi paragraf ineratif itu kalimat utamanya, kalimat utama beserta ide pokoknya terletak di tengah-tengah paragraf. Ini emang agak jarang, tapi nggak ada salahnya kan buat dipelajari. Dan ya emang menurutku ini lumayan sulit sih buat menganalisisnya. Tapi kita belajar bareng-bareng di sini. Langsung ke contohnya aja. Oke, contoh paragraf ineratif.
Nah, yang aku buat di tengah itu kalimat utamanya ya guys. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Nah, kita coba analisis dulu dari kalimat pertama. Kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Nah, bahwa ini loh kemudian di kalimat selanjutnya, daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jelas dia nggak bisa jadi kalimat utama karena ada kata hal tersebutnya. Kalau dia jadi kalimat utama, hal tersebutnya merujuk ke apa? Kan nggak jelas. Kemudian di kalimat selanjutnya, jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Ini juga jelas dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi dia harus ada awalan dulu. Dia merupakan kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Terus loncat ya setelah kalimat utama, serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Dia ngasih tahu nih, kalau ini loh, kalau kamu mengonsumsi sayuran hijau, dia tuh punya manfaat positif gitu. Jadi dia merupakan kalimat penjelas dari yang kalimat utamanya itu. Terus yang terakhir, tidak sedikit orang yang kalimat awal ini merupakan damai. Jadi dia menjelaskan juga si kalimat utamanya. Oke, next. Yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya itu paragraf campuran. Jadi dia kalimat utama ada di awal dan akhir paragraf dengan ide pokoknya atau intinya, inti dari kalimatnya itu sama. Nah, biasanya di bagian awalnya itu memang yang murni kalimat utama. Terus di bagian akhirnya dia lebih ke menyimpulkan atau menegaskan ulang si kalimat yang awal tadi gitu. Jadi kayak pengulangan sih, hampir sama, isinya pun sama. Kita lihat langsung ke contohnya aja ya guys. Oke, ini contoh paragraf campuran. Aduh, maaf ya kalau agak berisik. Bisa dibaca dulu guys. Oke guys, maaf karena kita kebetulan adzan. Kita berhenti adzan dulu ya. Kita nunggu adzan selesai dulu ya.
Sambil nunggu azannya selesai, silakan dibaca dan dipahami dulu ya teman-teman. Contoh syarat campuran
Oke, ayo Kak Dinda, boleh dilanjut lagi. Oke, aku lanjut ya. Tapi maaf nih kalau agak berisik. Ini mic-nya aku deketin aja ya. Oke, kita bahas ya kenapa dia disebut sebagai paragraf campuran. Karena kalimat utamanya itu ada dua. Yang pertama ada di bagian awal dan yang kedua ada di bagian akhir sebagai menjelaskan tentang manfaat hutan. Di kalimat selanjutnya itu di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan bla bla bla, itu merupakan kayak rinci bahwa nih loh hutan itu punya manfaat gitu. Terus di kalimat yang akhir itu juga sebenarnya lebih ke ya intinya sama sih, menegaskan ulang bahwa hutan itu memang harus dijaga karena ini loh manfaatnya nih ada di kalimat sebelumnya gitu. Lanjut. Oke, kemudian ada tips mencari ide pokok nih buat karena waktu UTBK besok kalian waktu apa ya dikasih waktu buat bacanya itu dikit banget, jadi perlu banget nih metode yang namanya metode membaca cepat. Yang pertama yaitu baca paragraf dengan cermat. Aku ada metode membaca cepat nih, ada 4. Yang pertama skimming, scanning, skipping, sama selecting. Yang pertama tentang skimming. Skimming itu teknik membaca dengan mencari intinya. Jadi kita ngira-ngira nih, kira-kira di paragraf itu yang jadi intinya tuh yang mana sih? Scanning, kayak namanya nih, scanning itu memindai. Jadi sambil membaca kita sambil bayangin tentang si isi teksnya ini. Jadi kita tetap bisa memahami. Jadi sambil kita membaca memahami teksnya itu. Terus metode yang ketiga itu skipping. Skipping itu teknik membaca yang mengabaikan atau melempati bagian yang tidak diperlukan. Jadi sekiranya itu setelah kamu baca, oh ini mah tentang detail-detailannya si paragraf itu, ya udah lompatin aja. Karena di sini kalian kan nyarinya ide pokoknya, bukan rincian isi dari paragrafnya itu. Terus metode yang keempat itu metode selecting. Ini kurang tepat sih menurutku kalau buat nyari ide pokok, karena teknik selecting ini atau teknik baca pilih ini biasanya dipakai waktu kita nyari referensi buat tulisan yang kita buat. Misal kita mau buat tulisan, kita nyari nih judul yang sekiranya relevan sama tulisan yang mau kita buat. Jadi kalau buat nyari ide pokok ini kurang tepat. Kemudian yang kedua itu menentukan kalimat utamanya. Kalian udah dapat nih topiknya nih tentang ini, intinya tuh tentang ini. Tinggal nentuin letak kalimat utamanya itu. Nah, kalimat utama itu biasanya dia sifatnya general, jadi lebih singkat dan lebih mencakup keseluruhan isi teks. Terus yang ketiga, kalau udah nemuin kalimat utama, di dalam kalimat utama itu pasti ada gagasan atau ide yang diangkat. Ya, itu merupakan ide pokoknya. Jadi kayak ringkasannya sih kalimat utama, tapi nggak melulu ringkasan sih. Kadang kalimat utama sendiri itu merupakan ide pokok, itu juga ada. Lanjut. Oke. Ini contoh soal ya guys, bisa langsung dibaca, terus langsung dijawab di kolom komentar aja. Aku kasih waktu 1 menit ya, sampai 7.26. Cus.
Oke, udah 726 ya. Sekarang kita lihat jawabannya nih. Jawabannya. Yeay, jawabannya B. Oke, aku jelasin ya kenapa jawabannya pengawasan terhadap makroplastik di Sungai Ciliwung. Ini kalimat utamanya ada di kalimat pertama, jadi dia paragraf deduktif. Telah dilakukan pengawasan terhadap makroplastik atau plastik dengan ukuran lebih dari 5 mm di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung pada Mei 2018. Ini tuh Nah, ini tuh yang di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung ini keterangan dari si klausa yang sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Nah, terus di kalimat nomor 6 hasilnya, nah hasilnya itu kan merupakan keyword, dia berupa kalimat rujukan, jadi dia nggak mungkin kalimat utama gitu. Terus yang nomor 7, angka tersebut juga pasti merujuk ke kalimat sebelumnya, jadi dia nggak mungkin kalimat utama. Kemudian yang nomor 8, nah ini selain itu, kalau misal dia jadi kalimat utama selain itu, nah itunya tuh merujuk kemana? Kan nggak ada. Jadi dia juga merupakan kalimat penjelas. Terus yang nomor 9 ini setara dengan 1000 mobil Tesla Model S. Ininya kan juga dia berupa rujukan ya. Jadi dia harus ada kalimat sebelumnya juga. Jadi dia menjelaskan nih kalimat sebelumnya. Jadi dia merupakan kalimat penjelas gitu. Oke, soal selanjutnya. Aku kasih waktu 1 menit lagi ya, sampai 7.29. Oke, udah 7.29 nih, udah banyak yang jawab bener nih. Pada jawab D semua, mantap. Oke, udah tahu kan ya kenapa D? Karena ini jelas banget nih kalimatnya, kalimat utamanya kelihatan banget. Dia sifatnya sangat general. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan kalimat-kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Ada biasanya kalau angka-angka yang kayak ini 7.500 pulau, terus 30-35%, biasanya dia keyword dari kalimat penjelas, tapi jangan langsung menyimpulkan, tetap harus dianalisis dulu. Oke, gitu aja guys. Udah pada pinter-pinter nih. Nah, sekarang next ke Kak Ali. Silakan Kak Ali. Oke, kayaknya kita balik-balik dulu ya. Kita balik-balik dulu, kecepatan tuh kayaknya. Kita ke judul dulu, Kak. Nah, iya, mantap. Selamat malam semuanya. Ini nih, biar nanti kesannya aku ngajar nggak kayak guru banget, aku minta banget dong kalian biar interaktif di kolom chat. Mungkin aku mau nanya dulu nih sebelumnya ya, mau nanya dulu nih, kita malam-malam kayak gini nih, biasanya udah jam-jam ngantuk nih, setelah udah azan Isya tadi. Nah iya nih, udah mantep banget nih, udah pada jawab di kolom chat. Aku nih jam-jam segini sebenarnya udah jam-jam ngantuk nih, semoga teman-teman enggak ya. Aku mau nanya dulu dong nih sebelum kita masuk ke materi yang nanti akan kakak sharing, apa sih yang datang di benak kalian gitu kalau misalnya ngelihat berikan contoh hubungan antar paragraf gitu. Apa sih yang ada di benak kalian tentang hubungan antar paragraf? Oh, kalau antar paragraf tuh yang paling bikin aku males tuh soal analisis-analisisnya, Kak. Nah, aku pengen tahu dong apa sih yang ada di benak kalian tuh tentang hubungan antar paragraf? Oh, konjungsi, sebab akibat. Konjungsi mantep banget sih. Benar, 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 benar. Sebab akibat, Kak. Iya sih, sebab akibat yang paling banyak ya. Oke, konjungsi penjelas. Oke, mantep banget. Boleh nih, Kak, kita langsung ke slide berikutnya.
Oke, jadi yang sekarang mau aku sharing ke kalian itu tentang hubungan antar paragraf. Sebenarnya apa sih hubungan antar paragraf itu? Itu tuh hubungan antar paragraf tuh nggak ribet, guys. Intinya cuma satu, hubungan di antara paragraf satu sama lain. Udah itu doang. Sisanya ini dari tips ini. Oke. Jadi untuk cari hubungan antar paragraf, yang paling pertama itu yang harus kalian tahu, tentuin kalimat utama dari masing-masing paragraf. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Dinda tentang ide pokok. Ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, jadi materi aku sama Kak Dinda tuh sekarang lagi klop banget nih guys. Buat nyari materi aku, kalian tuh juga harus menguasain materi yang Kak Dinda bilang. Betul banget. Jadi pertama yang harus kalian tahu adalah tentuin kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kedua, kalau kalian udah tahu kalimat utama dari masing-masing paragraf yang ditanya, kan biasa pertanyaannya gini, apa hubungan antar paragraf dari paragraf 1 dan paragraf 2? Nanti baru jawabannya paragraf 1 adalah sebab dari paragraf 2. Paragraf 2 adalah akibat dari paragraf 1. Biasanya kayak gitu kan kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian temuin. Nah, itu fungsinya analisis dari antar kalimat utama yang udah kalian temuin. Boleh ke slide berikutnya? Nah, sekarang nih, sebelum aku jelasin, sebelum kita bedah nih, aku ada soal buat kalian. Ini karena soalnya kepanjangan, aku nggak bisa nge-stitch pertanyaan di sini. Pertanyaannya ada di slide berikutnya, tapi aku mau kalian ngebaca dulu pertanyaan yang ada di sini. Ini intinya nanyain apa hubungan antar paragraf dari paragraf 1 dan 2, ditanyanya itu hubungan gagasan utamanya, hubungan ide pokoknya. Aku kasih waktu sampai 7.35 deh ya, buat kalian baca. Oke, 1 menit lagi. Nah, boleh Kak langsung ke slide berikutnya Kak. Nah, sekarang pertanyaannya hubungan gagasan antar paragraf kedua dan ketiga. Maaf guys, kayaknya typo, yaitu itu harusnya hubungan gagasan antar paragraf ke-2 dan ke-1. Aku coba coret ya. Ada yang tahu jawabannya? Wah, dibom ya aku.
Kak. Kak, coba deh Kak, kita ke slide berikutnya, Kak, jawabannya apa nih, Kak? Nah, bener banget nih yang jawab A. Ini kayak udah pinter-pinter banget nih yang ikut kelas pinter bareng nih. Betul banget jawabannya A. Jadi paragraf ketiga merupakan penjelasan lanjutan dari paragraf kedua. Ini kayaknya kakaknya banyak tipe, ya aku banyak tipe nih. Harusnya paragraf kedua merupakan penjelasan lanjutan dari paragraf ke-1. Pinter banget sih kalian udah nemuin jawabannya. Jadi sebenarnya hubungan antar paragraf tuh gitu-gitu doang guys. Yang bikin susah memang untuk mengerti masing-masing teksnya. Cuman kalau misalnya kalian udah paham dengan materi yang tadi Kak Dinda jelasin, dan kalian ngerti cara bandingin jenis paragraf yang deduktif, induktif, kan tadi kakaknya bilang kan kalau misalnya paragraf deduktif itu kalimat utamanya pasti ada di bagian awal-awal. Kalau induktif itu kalimat utamanya ada di bagian akhir-akhir. Nah, kalau kalian udah paham dengan metode yang seperti itu, untuk cari hubungan antar paragraf itu gampang. Udah nggak usah, Kak, kalau aku bingung kalau misalnya ketemu teks baru tuh aku susah nentuin kalimat utamanya tuh, Kak. Nah, kalau misalnya kalian udah paham, pasti akan lebih mudah. Kayak gini kan udah tahu kan jawabannya A. Karena kalau misalnya akibat, tadi paragraf kedua itu ngomongin akibat nggak sih? Ngomongin akibat nggak paragraf kedua? Enggak. Iya bener banget sih. Tadi nggak ngomongin akibat, nggak ngomongin sebab. Jadi kayak teks tadi cuma teks lanjutan aja ya. Cuma ngomongin paragraf 1 sama paragraf 2 tuh hubungannya cuma lanjutan doang. Iya bener banget sih. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya, Kak. Nah, ini nih, aku minta kita bareng-bareng, kita cari mana sih sebenarnya kalimat utama dari paragraf 1 tadi. Sebelumnya aku mau tanya dong, ini jenis paragrafnya deduktif, induktif, atau campuran? Tipe-tipe kalimat utama yang di awal atau tipe-tipe kalimat utamanya di akhir? Ada induktif, ada deduktif, ada campuran. Induktif di akhir, campuran. Oke, seneng banget deh aku ngeliat kalian bisa interaktif kayak gini. Jadi bener guys, jawabannya, sorry banget yang jawab deduktif, kita nggak sehati sekarang karena jawabannya adalah campuran. Kenapa jawabannya campuran? Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng di sini ya. Sebentar, aku coba draw sedikit. Di sini, di baris awal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Wisnu Tama Kusubandio, menyambut baik ditetapkannya Bali sebagai pulau terpopuler. Bali sebagai pulau terpopuler. Oke, pasti nanti teman-teman kayak, oh Kak, ini deduktif Kak, soalnya Bali sebagai pulau terpopuler itu udah general banget Kak, pasti dia kalimat utamanya ada di awal. Tapi sebenarnya guys, ini nggak di sini doang. Bali sebagai pulau terpopuler nggak dicantumin di awal kalimat doang. Ternyata dia ditekanin lagi guys sama Pak Wisnu Tama di akhir kalimat. Jadi ini tuh tipe paragrafnya campuran, bukan deduktif. Tapi kalau misalnya kayak gini kan kalian juga udah paham kan? Kalau kalimat utamanya udah jelas banget nih, Bali sebagai pulau terpopuler. Berarti itu yang bisa kita jadiin bahan untuk analisis. Oke, boleh langsung ke slide berikutnya, Kak. Oh, ini enggak ini ya. Sebentar. Oke, nah ini tadi paragraf kedua yang kalian baca. Kepopuleran Bali diminati oleh wisatawan merupakan pekerjaan rumah, terlebih setelah pandemi coronavirus. Tren berwisata akan berubah lebih mengarah pada pariwisata yang fokus pada kesehatan dan kenyamanan wisatawan. Kalau misalnya nih, dari paragraf ini nih, dari teks ini, menurut kalian kalimat utamanya, aku tanya kalimat utama ya, kalimat utama ada di baris berapa sih? Kalimat utama ada di baris 1, Kak. Kalimat utamanya ada di baris kedua, Kak. Mulainya dari baris kedua.
Oh enggak Kak, kalimat utama ada di baris akhir-akhir Kak. 1-4, awal. 1, 2, 1. 1. Oke, yang jawab awal, yang jawab 1, nggak apa deh. Itu kita masih deket-deketan ya. Sebenarnya, kalimat utamanya itu ada di sini, guys. Tren berwisata akan berubah. Tren wisata akan berubah lebih mengarah pada wisata yang fokus dan pada kesehatan dan kenyamanan wisatawan. Jadi ini kalimat utama di paragraf kedua. Berarti kan kita udah ketemu nih. Tadi di paragraf pertama ngomongin tentang kepopulerannya Bali. Di paragraf kedua ngomongin tentang tren berwisata yang akan berubah menjadi lebih fokus pada kesehatan dan kenyamanan dikarenakan coronavirus. Berarti kan kita tadi ngomongin nggak ada sebab kan, ini kan fungsinya bukan sebab, fungsinya juga bukan akibat. Oh bener Kak, ternyata ini lanjutan, ternyata paragraf 1, paragraf 2 ini, paragraf 2 ini lanjutan dari paragraf 1 Kak. Ah, pinter banget sih. Jadi itu guys, sebenarnya hubungan antar paragraf cuman kayak gitu. Asalkan kalian tahu kalimat utamanya di mana, kalian pasti bisa nyari hubungan antar paragrafnya. Karena tinggal ngebandingin aja, kalian nggak usah bandingin satu teks full paragrafnya, kamu harus bandingin paragraf 1, paragraf 2. Aduh Kak, aku bingung Kak, aku nggak cukup 2 menit kerjain, soalnya aku harus nganalisis paragraf 1, paragraf 2. Susah Kak. Enggak guys, nggak susah itu. Kalimat utama yang penting. Cara nyari kalimat utama, yang lebih penting lagi, kalian tahu jenis paragrafnya itu jenis apa. Deduktif, induktif, atau campuran. Pasti akan langsung kayak, ini kalimat utamanya. Gitu, guys. Bolehkah ke slide selanjutnya, Kak? Oh, ternyata udah selesai bahasan aku nih. Kak Dinda, ada Kak Dinda? Masih ada Kak Dinda? Halo. Oke, Kak, ternyata bahasan kita udah selesai, Kak. Iya nih, cepet banget ya. Soalnya materi kita dikit. Materi kita emang dikit sih, tapi kalian jangan bosan-bosan ya belajar sama kita. Jangan bosan-bosan, guys. Jadi ini kita sebelum materi kita berakhir nih, aku sama Kak Dinda ada quotes buat kalian dari Lemonis. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Bener banget, UTBK udah di depan mata. Kalau cuma mau nunggu entar bentar lagi belajar, nanti tiba-tiba H-3 UTBK. Ini serem banget sih Kak, serem banget Kak. Bener, jadi siap nggak siap, ya harus siap. Bener ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ini kita sosokan sharing-sharing dulu ya. Boleh. Nggak apa ya Kak Dinda ya? Iya, sisa banyak loh ini waktunya. Oke, jadi aku tahu lah, pasti teman-teman udah pernah ngerjain tryout, pasti banyak banget tryout yang udah teman-teman kerjain. Tapi pasti di setiap tryout itu, aduh Kak, aku masih belum bagus di sini Kak, aku masih belum maksimal di sini. Aku tahu jawabannya Kak, cuman aku nggak teliti. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Namanya kan berproses. Kita tuh hidup cuman trial and error. Kalau misalnya nggak kita coba-coba, kita nggak akan tahu ini errornya ada di mana. Ya nggak sih? Ya nggak sih Kak Dinda? Iya, pokoknya Makanya. usaha semaksimal mungkin waktu UTBK nanti, dan kalau memang nantinya nggak keterima ya jangan bersedih, masih ada UM, masih ada banyak jalan. Tapi tetap harus dimaksimalin. Ya, tapi aku yakin sih kalau misalnya teman-teman yang ikut kelas pinter bareng lulus UTBK semua. Amin, harus ya. Amin. Pastilah pinter bareng. Makanya belajar pinter bareng, jangan sama yang lain dulu. Mantap. Promosi kita guys, nggak apa-apa ya. Oke. Amin paling serius nih teman-teman. Oh iya, kakak-kakak, maaf motong bentar ya. Tadi boleh. Ada satu pertanyaan nih dari teman-teman. Boleh. Pertanyaannya, hubungan atau perbedaan kalimat utama sama ide pokok itu apa ya, Kak? Oke, bagianku ya ini berarti. Ya, silakan. Oke, jadi hubungan dari kalimat utama sama ide pokok. Yang namanya ide, gagasan, itu kan sifatnya abstrak ya. Misal, kita cari contoh aja dari yang kalimat tadi deh. Kecelakaan akibat mengantuk. Itu kan misal itu kita bikin itu gagasannya ya, kita mau bikin dia sebagai kalimat.
nggak mungkin dong kita langsung nulis kecelakaan akibat mengantuk, titik. Kan nggak ada subjeknya, nggak ada SPOK-nya, polanya juga nggak jelas. Nah, makanya kenapa kita upgrade itu gagasan, kita perpanjang biar bisa jadi kalimat yang nantinya bisa dihubungin sama kalimat-kalimat penjelas yang ada di kalimat selanjutnya gitu. Jadi ya jelas aja ide pokok memang sudah sepatutnya ada di kalimat utama gitu. Gimana, kurang menjelaskan atau gimana? Apakah sudah jelas teman-teman? Bisa langsung ditanyain aja guys. Oke, mantap. Oke, jadi tadi kalian kayaknya pada seru banget ya sharing-sharing sama Kak Dinda sama Kak Alia. Tapi sebelum, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, tapi sebelum itu kita bakal ngerjain kuis sebentar ya guys. Kuisnya seru kok, nggak yang namanya PPU pasti baca jelas, tapi seru. Oke, kita mulai sekarang aja ya kuisnya. Untuk linknya sebentar. Kan solusi dari paragraf 2. Soalnya kalau misalnya nih ya, kita bedah nih. Paragraf 2 menjelaskan akibat dari paragraf 1. Kan kalau misalnya hubungan sebab akibat kayak gitu, harus ada pemicunya kan? Harus ada sebabnya dulu nih. Apa sebabnya yang bisa munculin si akibat? Tapi kalau misalnya kita lihat dari paragraf 1 sama paragraf 2, paragraf 1 nggak ngomongin sebab apapun yang bisa menimbulkan akibat di paragraf kedua. Kalau misalnya nih, sebab akibatnya harusnya kayak gini. Misalnya, akibatnya itu banjir. Disebabkan karena sampah yang berlebihan di kali. Itu baru bisa dinyatakan hubungan sebab akibat. Sebab hubungan yang masih ada kaitannya satu sama lain. Ini memang mereka mau nyeritain hal yang sama tentang listrik. Cuman hubungan sebab akibatnya di sini nggak ada, guys. Jadi lebih ke yang C, paragraf 3 menampilkan solusi dari paragraf kedua. Oke, lanjut ya. Jadi gagasan utama dari paragraf kedua. Paragraf kedua ini dari kalimat nomor 6 sampai kalimat nomor 10 ya. Jawabannya E, dampak pemadaman listrik bagi para penggunanya. Ini kayaknya juga udah pada ngerti nih, karena kelihatan banget nih polanya. Di kalimat 6 nih udah dijelasin dampak pemadaman listrik yang dirasakan para penggunanya diantaranya adalah terlambatnya laju informasi. Kemudian di kalimat nomor 7 dijelasin lagi nih, selain itu ada juga nih informasi melalui elektronik akan sulit didapatkan. Nah, di kalimat 8 keywordnya makin jelas lagi. Selain itu berarti dia nambahin nih tentang dampak si pemadamannya itu. Terus di kalimat 9, hal itu disebabkan pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan dengan bantuan listrik seperti mencuci, menyetrika akan terhambat. Hal itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi dia juga berupa kalimat penjelas. Dan kalimat yang terakhir nih, mati listrik juga menyebabkan dia jelas menjelaskan banget nih kalimat sebelumnya. Jadi kelihatan banget polanya di sini umum, kemudian yang lainnya khusus. Jadi gagasan utamanya dampak pemadaman listrik bagi para penggunanya. Sama ini nih, aku mau jawab dulu aja kali ya. Pasti nggak Kak kalau satu udah umum berarti sisanya khusus? Nggak pasti ya teman-teman. Tadi sebelumnya udah aku jelasin tentang jenis-jenis paragraf. Ada satu namanya paragraf campuran. Dia kalimat utamanya ada 2, di awal dan di akhir. Nah, itu nanti polanya akan umum, khusus, umum. Jadi nggak mesti umumnya itu cuma ada 1. Terus ada rumus nggak Kak kalau umum khusus gitu? Step pertama yaitu kamu harus cari dulu nih kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kamu bisa nemuin si pola kalimatnya ini tuh sifatnya umum atau khusus. Atau biasanya
kita bisa bandingin kok. Jadi kalau mau tahu umum khususnya itu kita bisa bandingin si kalimat ini tuh apakah lebih spesifik dari kalimat yang A, misal 2 kalimat ya, A dan B. Si A ini tuh lebih khusus dari kalimat si B apa enggak sih? Gitu. Jadi analisisnya kalian bisa bandingin nih dengan kalimat yang sekiranya nih kayaknya kalimat utama nih, tapi aku masih bingung. Nah, dibandingin aja, guys. Oke, gitu aja. Lanjut. Oke, dari bacaan 3, apa hubungan antara paragraf 2 dengan paragraf sebelumnya? Gimana guys? Jawabannya semua? Atau ada yang beda jawabannya? Dek, Kak. Oh, bingung yang ini ya? Jadi oke deh, aku bantu jelasin ya. Di paragraf 1 itu, penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang semakin banyak diungkap. Bahkan kalangan pelajar yang dulunya hanya memakai sudah mulai ikut menjadi pengedar. Hal itu terlihat dari pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba oleh satuan bla 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 dalam periode Januari Februari 2018 dan tahun ini. Oke. Di paragraf 2, penyalahgunaan narkoba sudah banyak menyasar kaum milenial. Bahkan yang masih di bangku sekolah hingga mahasiswa, para pelajar yang terlibat narkoba kini sudah mulai merambah juga sebagai pengedar. Kasus terbaru yang melibatkan mahasiswa diungkap 5 Maret 2019 lalu dengan tersangka bernama Halo Kak. Nah, ya mantap. Balik lagi. Maaf teman-teman, bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya? Ini. Di bacaan 3, Kak. Oh, bacaan 3. Ini ya? Bawah lagi, Kak. Nah, ya itu. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Salah itu wajar, teman-teman. Oke, jadi tadi paragraf 1 udah, paragraf 2 udah. Baru paragraf 3, berbagai upaya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh polisi nih biar narkoba ini nggak apa namanya pengedarannya nggak secepat yang dibilangin di paragraf 2. Jadi kenapa sih Kak kok jawabannya nggak D Kak, kok jawabannya nggak A Kak? Sebenarnya ini udah kelihatan banget teman-teman kalau misalnya yang A ini kan dia ngomongin tentang penyalahgunaan narkoba yang mana dijelasin di paragraf 2 dampaknya tuh ada teman-teman. Dampaknya tuh apa? Dampaknya tuh ada tersangka bernama Riko GG yang ditangkap dikarenakan dia itu menyalahgunakan narkoba. Kenapa Kak jawabannya enggak Kak A? Enggak A Kak. Jadi kan kalau A itu kan paragraf 2 membahas masalah kenyataan yang berbeda dengan konsep yang dipaparkan di paragraf 1. Sebenarnya masalahnya tetap sama guys, masalahnya tetap penyalahgunaan narkoba, cuman di paragraf 2 ini memang lebih condong ke dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya ini kan kita sesi sharing ya teman-teman. Kalau biasanya aku kalau ngerjain soal itu, aku biasanya suka nemuin bedanya dampak dan akibat. Biasanya kalau akibat itu pasti dia akan ada sebab, pasti akan ada pemicunya. Pasti akan ada pemicu yang benar-benar berkaitan langsung dengan akibat yang ditimbulkan. Cuman kalau dampak ini biasanya dia memang kayak soal ini sih teman-teman. Jadi misalnya apa yang ada di paragraf 1, terus dia ada dampaknya, ya kayak gini yang di paragraf 2. Sebabnya itu nggak terlalu kelihatan di paragraf 1. Jadi paragraf 1 cuman kayak secara garis besar ngebahas penyalahgunaan narkoba, kayak gitu. Oke.
Oke, soal terakhir ya kita. Berdasarkan letak ide pokok dan kalimat utamanya, paragraf ketiga merupakan, nah kita lihat dulu nih, paragraf ketiga. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak untuk memerangi narkoba di kalangan milenial. Kita bandingin kalimat yang ininya sama kalimat selanjutnya dulu nih. Polrestabes Semarang tiap seminggu sekali datang ke sekolahan dan kampus untuk sosialisasi bahaya narkoba. Kita bandingin sama kalimat yang pertama tadi, lebih umum yang mana? Nah, teman-teman bisa langsung tahu kan di sini, oh ini nih yang kalimat kedua lebih khusus, dia lebih menjelaskan daripada si kalimat pertamanya ini. Terus kita coba analisis lagi di kalimat ketiga. Satres Narkoba juga berusaha membuat video deklarasi stop narkoba. Ini berarti juga merupakan upaya dari berbagai pihak untuk memerangi narkoba di kalangan milenial. Terus lanjut lagi, video tersebut berisi. Nah, video tersebut itu berarti dia merujuk ke kalimat selanjutnya. Jadi dia merupakan kalimat penjelas juga. Terus sekarang ini video tersebut, lagi-lagi video tersebut berarti dia juga menjelaskan kalimat sebelumnya. Dia nggak mungkin kalimat utama. Narkoba adalah mimpi buruk bagi suatu bangsa. Mungkin ada beberapa yang bingung ya, kenapa bukan ini nih kalimat utamanya. Kalau misal narkoba adalah mimpi buruk bagi suatu bangsa, terus kalimat kita bandingin sama kalimat kedua ya. Polrestabes Semarang tiap seminggu sekali datang ke sekolahan dan kampus untuk sosialisasi bahaya narkoba. Kira-kira relevan nggak sama si kalimat yang narkoba adalah mimpi buruk bagi suatu bangsa? Kan nggak relevan. Jadi nggak mungkin kan pengembangan dari kalimat narkoba adalah mimpi buruk bagi suatu bangsa kok tiba-tiba langsung Polrestabes Semarang tiap seminggu sekali datang. Nah, hubungannya apa? Kan nggak ada. Jadi yang paling tepat adalah ya di kalimat pertama, berbagai upaya dilakukan berbagai pihak untuk memerangi narkoba di kalangan milenial. Kita udah tahu nih kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utamanya ada di awal, kayak yang tadi udah dijelasin, sesuai letak kalimat utama dan gagasan utamanya, berarti dia merupakan paragraf deduktif gitu teman-teman. Oke.